Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina wa sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita pagi ini masuk tema baru. Tema yang juga sangat ditakutkan oleh Rasulullah menimpa kepada umat ini, yaitu al-khamr. Khamr. Apa khamr ini? Min khammara idza satara, sesuatu yang menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi akal pikiran kita. Khamr biasanya sering kita dengar dengan istilah miras, minuman keras. Tapi sebenarnya maknanya sangat luas. Khamr itu bisa minuman, bisa juga saat ini lagi tren obat-obatan, narkoba, pil koplo. Insya Allah saya yakin yang ada di sini terselamatkan. Tapi yang kita khawatirkan, bagaimana anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu kita. Ini yang kita khawatirkan. Dan salah satu bentuk tanda dekatnya hari kiamat itu, kata Nabi, manakala 3 hal itu menjadi wabah dan dianggap hal yang wajar oleh umat ini. Yang pertama, ayat-ayat tadi yang dibaca oleh imam kita, ayatul riba, tentang riba. Mudah-mudahan muamalah jenengan semua dijauhkan dari muamalah riba. Menghalalkan segala cara, menekan dan lain sebagainya bunga terhadap muamalah yang kita lakukan ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu mencabut keberkahan dalam muamalah yang di situ ada ribanya. Berkah itu ziyadatul khairat. Kalau sudah dicabut muamalah kita dengan keberkahan karena riba, dan pemakan riba itu, kata Nabi, sama seperti orang yang sedang kesurupan.
kerasukan jin dan setan. Jenengan lihat rata-rata pemakan riba itu wajahnya tidak bersahabat, ngamuan, tersinggungan, cepat emosinya, salah sedikit muntap, omongannya kasar, dan berpengaruh pemakan riba itu terhadap keutuhan rumah tangganya. Mudah-mudahan sekali lagi, dan ini jamaah sekalian, muamalah seperti ini di akhir zaman dianggap hal yang wajar. Ya, rentenir, hati-hati. Ini ayatnya tadi panjang lebar dibaca oleh imam kita. Yang kedua, dekatnya kiamat itu kata Nabi, kalau umat ini, kita umat Islam menganggap yang namanya zina. Idzan tasyaratir riba waz zina. Yang kedua zina. Pertemuan laki perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Hati-hati Bapak, hati-hati Ibu. Perselingkuhan. Kalau kita bebas, ini yang saya berdoa setiap hari, setiap saat, setiap salat saya berdoa untuk keselamatan anak cucu kita. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum. Itu doa Pak yang perlu sampean minta terus menerus kepada Allah. Ya Allah, buka wawasan pikiran mereka ini, lapangkan dada anak-anak kita, dan bersihkan kemaluannya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Zina juga nanti ada pembahasan khusus masalah ini. Kadang-kadang juga dianggap hal yang wajar. Ya. Hati-hati para petualang-petualang, bapak-bapak yang terbiasa keluar kota. Saya berharap ibu-ibu kalau bisa dampingi para suami itu. Jangan dibiarkan berjalan sendiri. Sekarang ini kita tidak membentur, dibentur Pak. Kita tidak mencari, dicari untuk berbuat zina ini. Dahsyat. Dan peluang-peluang zina muqaddimahnya sudah terbuka lebar saat ini. Tidak bisa dihadangi lagi. Ini fenomena akhir zaman kata Nabi. Baik lewat HP yang ada di kantong jenengan, yang dipegang setiap saat oleh kita. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anak kita yang difasilitasi dengan smartphone yang begitu canggih sedemikian rupa itu. Kita fasilitasi rumah kita dengan wifi dengan kecepatan yang super cepat seperti itu. Lalu kemudian kita mendiamkan. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Namira ini dan seluruh kaum muslimin secara umum dimanapun berada dijaga oleh Allah dari penyakit yang kedua ini, az-zina. Riba, zina. Dan yang ketiga, bab yang kita bahas, wal khumur. Idzan tasyaratir riba, kata Nabi, apabila sudah menyebar yang namanya riba, waz zina wal khumur. Apa khumur ini? Sesuatu yang memabukkan, minum-minuman keras. Dan sengaja musuh-musuh agama kita ini luar biasa, mengemas sedemikian rupa minuman-minuman, bahkan masuk ke makanan saat ini jemaah sekalian, supaya nampak lebih enak, lebih lembut, lebih nyaman dimakan. Juga ada unsur khamernya di situ. Ini yang perlu kita antisipasi dan kita takuti bersama. Sumya asirul inab wat tamr idza ishtadda wa ghala ka'annahu yakhmurul aql aw yughattihi. Dulu di masa Rasulullah, di masa jahiliyah itu memang tidak secanggih saat ini, tapi otak mereka jalan terus jemaah sekalian. Sesuatu yang memabukkan itu mereka buat dari persan anggur
anggur yang diperas, yang asir, yang diolah sedemikian rupa, ditekan kemudian dijemur, Pak, sampai keluar busanya, agak sedikit berbau agak ke asam-asaman, diminum, rusak pikiran mereka, mabuk. Bahkan watamr, lewat korma. Walaupun korma ini makanan yang paling menyehatkan buat kita semua, tapi dulu orang-orang jahiliyah itu merekayasa. Jika sekarang korma saya nggak tahu diapakan, ditekan sedemikian rupa, diperas, kemudian dijemur sampai berubah warna dan rasanya, agak kekecut-kecutan, diminum, maka telelah orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Yakhmurul aql wa yughattih, menutup akalnya sehingga dia tidak bisa berpikir logis layaknya manusia normal. Ma'asyal muslimin, kama sumiya sakara, maka dinamakan sesuatu yang memabukkan. Nah saudara, Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan bicara riba, saya juga tidak akan bicara zina, mau fokus ke khamr dulu karena temanya memang tamar khumur, masalah khamr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan bisa lihat nanti dalam surat An-Nahl, surat pohon korma, ya, ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Memang dari sebagian buah korma itu dan anggur, mereka menjadikannya sesuatu yang membabukkan, yang merusak akal pikirannya. Tapi juga rizqan hasana, ada rizki yang sangat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang sangat baik kapan? Manakala korma kita makan apa adanya, sebagaimana apa yang kita makan, Pak, setiap kita berbuka puasa. Ini sekarang macam-macam korma. Para pengusaha-pengusaha ampel sekarang sudah pada bepergian semua, Pak. Teman-teman kita sekarang dalam minggu-minggu ini ke Dubai, ke Libya, ke Mesir, ke Tunis, ke Saudi Arabia, ya, untuk kemudian siap mendatangkan korma menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada rizqan hasanah, rizki yang baik, ya mas kalian. Dan korma itu ragamnya juga banyak. Tapi sampai saat ini katanya masih ada, Pak, dari Arab-Arab Badui yang jauh dari nilai-nilai agama ini. Untuk menenangkan pikiran mereka, mereka buat asir. Apa ya? Korma yang diperas sedemikian rupa sampai keluar airnya, kemudian dijemur di terik matahari yang panas sampai berubah warna dan rasanya. Ketika sudah mulai masuk masam dan kekecut-kecutan, dicoba sedikit, itu kualitasnya semakin kecut, semakin bisa menghilangkan akal pikiran mereka. Unik memang manusia ini, ma'asyal muslimin. Allah ngasih karunia otak kepada kita untuk kita cerdaskan, merenungi kebesaran Allah, bisa berpikir yang logis, tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Yang dengan otak cerdas ini kita juga bisa memilah-milah mana baik, mana buruk, mana yang hak, mana yang batil, dirusak oleh manusia ini. Hanya untuk ketenangan dan rasanya pingin rehat sejenak, tapi dengan cara merusak akal pikirannya. Khamr ini saat ini lebih canggih lagi, jamaah sekalian. Ini bangsa kita ini, Bapak, mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi peredaran sesuatu yang merusak akal pikiran kita dan anak-anak muda kita yang namanya narkoba itu sangat dahsyat dan luar biasa.
Dan kita tidak bisa diam masalah ini. Akan rusak jamaah sekalian generasi kita ke depan kalau sudah ada ketergantungan. Akhir-akhir ini dalam sehari 2 hari ini kita juga disibukkan seorang artis. Namanya juga nama-nama Masya Allah, nama-nama Arab. Ya, sampai 3 kali di dalam penjara masih bisa ketergantungannya tidak bisa lepas. Memang khamar ini ra'su kulli khati'atin. Khamar ini Masya Allah, pangkal berbagai macam kebejatan, kerusakan. Awalnya dari khamar ini. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, kalau dulu orang-orang Arab, orang-orang di masa jahiliyah, di masa Rasulullah diingatkan, terkadang mereka juga mengemasnya dari apa? Dari pohon korma, dari buah korma itu sendiri, dan buah anggur dikemas sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa sampai menjadi sesuatu yang memabukkan. Saya dulu teringat Bapak, ketika saya masih kuliah di Saudi, itu orang-orang Thailand, Kamboja, karena mereka terbiasa minum, di situ tidak ada minuman di Riyadh, mereka buat lewat ragi Pak. Saya nggak tahu diapakan ragi itu. Mabuk juga. Unik ya, kayak tidak masuk akal. Nah saudara, ini menjadi kebiasaan memang dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah turun menurun berabad-abad, bukan berpuluh-puluh tahun Pak, tapi berabad-abad menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Konon katanya semakin tua semakin lama disimpan, khamar itu semakin larang, semakin mahal jamaah sekalian, semakin berkualitas. Dan bahkan status sosial orang-orang Arab pada waktu itu bisa kelihatan, kalau bahasa sekarang Pak, merek minuman keras yang dia miliki. Karena masing-masing kabilah punya kekhasan dalam dia membuat khamar yang rasanya satu sama lain juga berbeda, katanya jamaah sekalian. Agama kita luar biasa, menyelesaikannya pun dengan cara yang sangat bijak, tidak langsung sekaligus diharamkan begitu saja. Agama kita Pak selalu memberikan sebuah proses yang sangat indah dan menakjubkan buat kita semua. Mari kita renungi ayat-ayat ini. Ada 3 ayat berturut-turut, sekaligus ini fikih dakwahnya buat kita untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan proses menyelesaikan problem, termasuk juga apa yang terjadi di masyarakat kita terkait kecenderungan mereka, kebiasaan mereka, ketergantungan mereka dengan yang namanya narkoba segala macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 219, setelah itu An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba bagaimana Islam memberikan solusi masalah ini, tahapan-tahapannya Pak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, bertanya tentang apa? Tentang khamr, miras itu, wal maisir, dan judi. Ini juga judi Bapak, ini gandengannya biasanya jamaah sekalian ya, al khamr wal maisir. Ini judi juga saat ini juga luar biasa, mewabah pula pada bangsa dan negeri ini, sampai sekarang belum tuntas. Mudah-mudahan di rezim ini, di era pemerintahan ini, sedikit demi sedikit bisa dieksekusi, bisa diselesaikan. Yang namanya judi online ya, atau terang-terangan berjudi di lapangan segala macam, lewat permainan, lewat game ya. Kalau orang-orang kita dulu sampai sekarang Pak, lewat kerambol, lewat remi, lewat domino, macam-macam ya, na'udzubillah. Bahkan lewat mancing Pak
mancing juga, main judi juga jamaah sekalian. Mana yang lebih cepat, ya, dan sesuai ukuran nanti keluar angka-angka tersendiri. Syaitan itu luar biasa, ma'asyar muslimin. Qul, katakan ya Muhammad, apa yang ada pada khamr itu dan apa yang pada judi itu, fihima ismun kabir, pada keduanya ada dosa besar, dosa yang sangat dahsyat. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaat buat manusia. Kalau jenengan baca tafsirnya itu, apa manfaat buat manusia di sini? Manfaatnya adalah ya jual belinya itu Bapak. Bagi yang menjual ada keuntungan di situ. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi dosa dari keduanya ini, al-khamr wal maisir, khamr, sesuatu yang memabukkan ini, baik minuman atau obat-obatan, dan judi ini, itu dosanya lebih dahsyat daripada manfaatnya. Akbar min naf'ihima. Ini bahasa Allah Pak, diingatkan supaya kita sadar. Apapun yang ada pada narkoba, pada minum-minuman keras dan judi itu, ada yang diuntungkan, tapi yang dirugikan lebih banyak jamaah sekalian. Yang dirusak lebih banyak. Itu sindiran Allah pertama kali supaya umat berpikir jamaah sekalian. Tidak ada manfaatnya ini. Saudara dan sahabat pada waktu itu Bapak, di awal-awal Islam ini turun, bahkan ketika syariat salat pun sudah turun, itu banyak sahabat salat jamaah kali miring-miring Pak. Allahu Akbar, tiba-tiba jatuh sendiri. Ya. Ya, Allahu Akbar, tiba-tiba bergerak-gerak sendiri jamaah kalian. Linglung karena pengaruh apa? Minum-minuman keras pada waktu itu. Di kalangan para sahabat, Nabi masih ada, karena memang belum ada pengharaman pada waktu itu. Cuma Allah mengingatkan, apa namanya, dosanya itu lebih dominan, lebih dahsyat daripada manfaatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat yang kedua setelah beberapa bulan katanya ma'asyal muslimin. An-Nisa ayat 43. Apa kata Allah? Langsung Allah mengingatkan kepada para sahabat, orang-orang beriman pada waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, mau salat sementara kalian dalam kondisi mabuk, sampai kalian tahu betul apa yang kalian ucapkan, sadar betul apa yang kalian ucapkan. Fatihahnya itu jelas, baca qul ya ayyuhal kafirunnya juga jelas, tidak diulang-ulang, tidak bolak-balik, tidak selesai-selesai. Kenapa? Mabuk jamaah sekalian. Berarti ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala ketika salat harus betul-betul pikiran fresh. Sadar sesadar-sadarnya, tidak dipengaruhi oleh minum-minuman keras pada waktu itu, oleh khamr, tua kalau bahasa sekarang jamaah sekalian. Nah, karena sudah dimuqaddimai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dosanya banyak, wajar kalau Allah mengatakan demikian. Sehingga para sahabat jamaah sekalian, ketika salat Pak, mau salat itu 2 jam sebelum salat, beberapa jam sebelum salat, mereka tidak minum. Karena masih belum ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sampai terbiasa begitu, lama-kelamaan masih ada zuhurnya pengaruh minuman malam tuh Pak. Sampai subuhnya terlambat segala macam seperti itu, berpengaruh ke zuhurnya. Mereka pelan-pelan dikurangi minumnya. Biasa minum sehari 1 botol, mungkin sehari bisa setengah botol atau 1/4 botol. Bahkan ketika mendekati salat mereka tidak minum, khawatir nanti salatnya kacau karena pengaruh minuman keras itu.
Konon katanya ma'asyal muslimin, sampai para sahabat punya kebiasaan ridwanullahi alaihim, sebelum turunnya ayat pengharaman masalah khamar ini, itu minumnya jamaah sekalian malam hari Bapak, setelah salat isya. Jadi sepanjang hari tidak minum, sehingga malamnya apa? Baru minum jamaah sekalian, karena sudah tidak ada beban untuk salat. Tapi karena kebanyakan minum, subuhnya datang masuk masjid ngelandur jamaah sekalian. Ada yang sempoyongan Bapak. Ada salat kemudian tidur terus Pak, tidak bangun-bangun. Duduk habis sujud terus. Kenapa? Pengaruh minuman keras yang tadi malam itu. Lumayan di waktu subuhnya sudah seperti itu. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya mereka tidak minum sama sekali. Ini indahnya agama kita ma'asyal muslimin. Ketika ingin mengharamkan sesuatu lewat proses supaya mereka tidak kaget. Dan pelan-pelan dilatih oleh Rasulullah atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi tidak putus-putusnya jamaah sekalian menyampaikan arahan-arahan hadisnya kepada para sahabat, bahayanya minuman keras ini dan lain sebagainya. Ummul khaba'is, induknya berbagai macam keburukan amalan manusia itu di minum-minuman keras. Semua disampaikan sama Nabi. Sampai kemudian terakhir turunlah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan lagi pada orang beriman Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Disebut dampak-dampaknya sampai terakhir, fahal antum muntahun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, sesembahan selain Allah dan lain sebagainya, itu disebut, itu semua adalah sesuatu rijs, perbuatan yang keji, dan itu merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah, niscaya kalian akan disukseskan, diberuntungkan kehidupan kalian. Sampai terakhir ayatnya itu, apakah tidak mau berhenti kalian menghadapi semua ini gitu. Sudah terlalu banyak contoh-contoh pengaruh dari minuman-minuman keras. Diajak diskusi tidak nyambung. Diajak salat banyak yang berjatuhan. Ya, ngomong ke sana dia kemari. Tidak jelas, ya, rusak tatanan kehidupan ini. Sahabat semua sadar sampai kemudian mengatakan intahaina ya Rabb. Ketika turun ayat ini ma'asyal muslimin, itu katanya Bapak, Madinah itu banjir khamr Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana daerah yang tandus, ya, ketika sudah turun ayat ini dikatakan rizqun min amali syaitan, iman sudah masuk lewat proses tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka angkat tangan mereka dan mengatakan entahina ya Rabb, itu dihancurkan semua Pak. Kendi khamr, mungkin ribuan botol, ribuan kendi itu dihancurkan semua sampai Madinah ngalir dengan apa? Banjir dengan khamr pada waktu itu. Selesai sudah jamaah sekalian. Inilah indahnya agama kita. Saudara, mari kita Bapak melihat pada apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita saat ini. Ini musuh-musuh agama kita Bapak, luar biasa. Dan sampai sekarang, ya mudah-mudahan, saya juga berharap terus Pak, ya, di rezim ini sudah mulai berkurang Pak. Karena Presiden kita sudah mengatakan perang terhadap narkoba ini. Walaupun ya semua butuh proses, butuh ini, tapi bagi yang sudah keranjingan Pak, atau sudah kecanduan dari anak-anak kita, saya pikir ayat ini perlu menjadi perhatian buat kita semua. Karena memang tidak bisa langsung Bapak menghadapi semua itu. Saya tidak sekali dua kali menghadapi realita, kenyataan. Aduh, saya kebetulan dari Surabaya Bapak. Tinggal di daerah
utara. Di daerah utara itu ada satu komunitas namanya wisata religi, dekat Ampel situ jamaah sekalian. Itu tidak ada satu gang pun, kecuali ada satu dua dari anak-anak kita yang terjebak dengan narkoba. Lalu apa sikap kita ini ma'asyal muslimin? Saya bilang ini masalah kita semua. Kita tidak boleh, tidak bisa hanya menyalahkan anak-anak kita. Mereka itu korban. Korban realita lapangan dari pergaulan yang kita sebagai orang tua tidak maksimal mengawal mereka. Saya katakan sebelum menyalahkan mereka, tanyakan pada diri kita. Dan tidak bisa Bapak menghadapi mereka ini dengan hanya marah-marah. Apalagi kita kemudian ngusir dari rumah kita. Semakin jadi mereka Pak, semakin tak karuan mereka ini. Saya tidak sekali dua kali datangi ke rumah oleh anak-anak yang semi-semi sadar begitu. Ya Allah, ganteng-ganteng Bapak, kayak tak masuk akal, supel-supel. Tiba-tiba datang ke rumah menawarkan sesuatu, ingin menjual sesuatu, tak pikir ngasih hadiah sama saya. Sadar orang ini, subhanallah, bawa sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah ritual kita nih Pak. Bawa sejadah, sejadah bagus, wah masya Allah. Saya jadi senang Pak, orang ini sadar betul. Sadar betul sesadar-sadarnya sudah jual sejadah. Alhamdulillah ente kerja sekarang. Iya Ustaz, saya tidak mau diam Ustaz. Nganggur ini merusak pikiran Ustaz. Wah masya Allah. Tidak tahunya Bapak itu sejadah ngambil bapaknya mak sekalian, mencuri Pak. Nggak tahu apakah mencuri di toko orang tuanya atau tokonya orang lain. Kemudian hasil curiannya dibelikan obat lagi Pak asyal muslimin. Sejadah lagi. Setelah itu saya mengapresiasi orang tuanya. Mabruk, mabruk, selamat ya akhi. Loh, Ustadz juga ditawarin juga. Kaget saya Pak. Memang kalau sudah kecanduan dan menghadapi seperti ini ma'asyar muslimin, tidak bisa Pak diblok anak kita ini, dirangkul bersama-sama. Kita butuh psikiater, kita butuh psikolog, kita butuh ustadz-ustadz yang nyambung dengan bahasa anak muda seperti itu. Apa simulasinya, bagaimana bermain dengan mereka. Tidak bisa mereka kemudian dinasihati dengan qaulullah qaul rasul sebagaimana pengajian pagi hari ini. Tidak nyambung mereka jamaah sekalian. Dirangkul mereka Pak. Saya sampai punya cita-cita sampai sekarang pingin membuat rumah khusus jamaah sekalian, gedung khusus untuk menampung mereka. Cerdas-cerdas pada hakikatnya Pak. Salah didikan, salah pergaulan. Awalnya yang aktif-aktif kuliah, anak cerdas Pak, ranking 1 ma'asyar muslimin. Pinternya luar biasa. Tapi belajar maniak, masuk ke satu kampus yang cukup dikenal di Surabaya. Kemudian coba kau minum obat ini, biar nanti belajarnya semakin ini. Padahal obatnya itu obat narkoba Pak. Keasikan, melek terus Pak. Akhirnya ketagihan, lama-kelamaan hobi menjadi kebiasaan dia. Hati-hati ma'asyar muslimin. Ini masalah kita semua. Kita jangan merasa angkat tangan, ya sudahlah kondisi masyarakat kita tidak bisa Bapak. Ini tanggung jawab kita semua. Ini fenomena akhir zaman dan musuh-musuh kita tahu betul Pak. Cara ngerusak kaum muslimin, rusak pemudanya. Sehingga 10 tahun, 20 tahun ke depan, masa depan ini jadi suram ma'asyar muslimin. Diisi oleh pemuda-pemuda yang tidak jelas arah hidupnya. Dirusak otak pikir, akal pikirannya. Tidak bisa berpikir logis lagi jamaah sekalian. Hidupnya hanya bisa minum, tenang, ya gitu hidupnya. Tidak memiliki etos kerja. Menipu iya. Dan begitu seterusnya ma'asyar muslimin. Nah saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua sebelum terjadinya pengharaman ini, hadis-hadis Nabi cukup jelas ma'asyal muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina itu ketika dia zina memang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia sedang zina itu dalam kondisi beriman, kata Nabi. Memang tidak punya iman. Wala yasrikus sariq hina yasrik wa huwa mu'min. Pencuri, pengemplang, perampok, apalagi jemaah kalian, koruptor, ketika dia mengkorupsi, mencuri harta orang lain dan lain sebagainya, di saat dia mencuri, dia punya iman, sedang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula bab yang kita bahas pada pagi hari ini, wala yushrabul khamru hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minuman keras itu ketika diminum dia dalam kondisi beriman, kata Nabi. Memang dicabut imannya. Jadi mereka sebenarnya jamaah sekalian, iman mereka sedang bermasalah. Maka tugas kita Pak menyadarkan akan iman ini kepada anak-anak kita. Apalagi Pak, orang tua juga masih hobi begitu. Orang tua juga masih hobi minum. Kalau orang tua tahun 60-an Pak, umur 60 ke atas, itu tidak narkoba tapi minum, masih senang Pak. Saya tidak sekali dua kali dipertontonkan sama anak saya bagaimana orang tua umur 70 tahun joget-joget dangdutan sampai minum teler-teleran juga jamaah sekalian. Tapi di Lamongan tidak ada Pak ya. Di sana yang ada Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi ini jamaah sekalian. Dia tidak memberikan contoh kepada anaknya, tidak memberikan contoh pada mantunya, dilihat sama cucunya. Jadi amal yang tidak menyenangkan. Na'udzubillah, seharusnya tuanya dia Pak menjadi magnet buat anak cucunya. Pengalaman hidupnya yang baik-baik dia tularkan pada mereka, justru yang buruk-buruk ditularkan pada mereka. Ngeri. Inilah kondisi umat Rasulullah di akhir zaman seperti itu. Dan Indonesia ini dibidik Bapak. Ya Allah. Saya tidak ingin menyalahkan Pak saudara kita di Palestina ya. Itu dulu Palestina jamaah sekalian. Palestina, Libanon, Yordan, Pak, Syria itu sebelum dijajah oleh Inggris dan Spanyol dan berbagai macam negara-negara Eropa itu luar biasa Bapak. Itu Palestina, Libanon, Yordan, jamaah sekalian menjadi surganya orang-orang Timur Tengah. Memang pemandangannya indah-indah di sana jamaah sekalian, menakjubkan Pak. Padang pasir, tapi ada beberapa daerah yang boleh kita datang masuk menyenangkan betul, adem. Mereka tahu betul, termasuk juga Mesir Pak. Sekarang Timur Tengah, Saudinya juga kena Pak. Saudinya, Yamannya hancur semua Timur Tengah sekarang jamaah sekalian. Mereka tahu betul, ini penjajah-penjajah khususnya Inggris Pak yang paling jahat itu. Mereka ketika ingin sudah melepas jajahannya, dulu ada seorang orientalis Pak ya. Punya zending yang luar biasa, misi yang luar biasa. Kemudian ada namanya Zwimmer, Profesor Dr. Zwimmer. Saya masih ingat baca kitab ini tahun 70-an, tahun 80-an saya baca kitab ini. Itu dalam bukunya. Memang menghadapi umat Islam ini tidak bisa dihadapi dengan fisik. Makanya sekarang lihat Pak, apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza dihadapi dengan fisik Pak. Semakin mengkristal Pak, iman semakin muncul. Semangat jihad semakin muncul. Dan pasti menang. Pasti menang Pak. Kalau umat Islam dihadapi dengan moncong senjata, keluar ruh jihadnya jamaah sekalian, dan menjadi musuh bersama, kompak Pak, bersaudaranya luar biasa. Saya masih ingat keluar kata-kata mereka, kata dia ini Pak. Ini seorang Katolik, ya, misionaris yang luar biasa. Dari Inggris Pak, sebelum meninggalkan Palestina,
Itu tahun 2000, tahun 20-an atau 30-an itu. Udahlah, jangan dihadapi saudara-saudara kita di Palestina dengan dengan senjata-senjata kita ini, dengan perang. Mereka melawan dan menang. Roh jihad mereka itu di atas keiman mereka langsung muncul. Fanasna lahum. Cara efektif untuk menundukkan mereka itu dengan cara apa? Balik lagi Bapak, persis seperti apa yang dibayangkan Nabi, yang ditakutkan Nabi kepada kita. Hancurkan moral mereka, sibukkan dengan mereka dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup ini. Gaungkan yang namanya olahraga, sehingga hidup ini seakan-akan hanya untuk olahraga saja. Fanasna lahum, dan kita akan produk di hadapan mereka film-film yang akan merusak pikiran mereka, mengotori jiwa mereka. Karena mereka yakin Pak, iman ini akan turun kalau mata kita ini rusak, jamaah sekalian. Sama Pak, karena semua nabi itu risalahnya sama. Iman mereka itu akan hancur manakala bermaksiat. Fananshur lahum al-aflam al-khali'ah, kami akan sebarkan di hadapan mereka film-film kotor, film-film tidak karuan, dan umat ini akan merasakan. Dan pelan-pelan sebelum kita pergi, datangkan saudara-saudara kita di berbagai macam daerah tuh, Yahudi-Yahudi dari berbagai macam negara Pak, dari Eropanya, dari Amerikanya, dari Afrikanya, bahkan dari Indianya juga Pak. Semua dari Soviet segala macam sudah datang ke sana semua Pak. Mereka datang, balik lagi jamaah sekalian, bawa hubub Pak. Apa hubub ini? Kalau sekarang ya obat-obatan Pak. Ya, nggak tahu dari apa pada waktu mereka itu. Yang katanya ketika dimakan Pak, teler mereka ini. Terus, ayo kita sebarkan yang namanya riba ini. Itu Palestina Pak yang paling jelas yang saya tahu jamaah sekalian. Sehingga orang-orang Palestina pada waktu itu, ma'asyal muslimin Pak, disibukkan dengan mughanniyat, lagu-lagu, musik-musik, didatangkan konser-konser. Mereka terbuai semua Pak, dikasih minuman-minuman keras, mabuk. Sehingga mereka tidak punya semangat etos kerja jamaah sekalian. Tidak hanya itu Pak, dikasih juga sesuatu yang memabukkan ini. Narkoba, ketergantungan seperti itu, ganja pada waktu itu, heroin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka tidak punya etos kerja, mereka datang seakan-akan jadi pahlawan ini Pak, Yahudi-Yahudi pendatang-pendatang ini. Jangan lihat Pak, tahun 40-an itu masih hijau semua Pak Palestina jamaah sekalian. Sekarang merah semua Pak. Sudah didiamakan, bahkan begitu kuatnya tanah yang dimiliki oleh mereka orang Yahudi, mereka memproklamirkan diri menjadi sebuah negara yang namanya Israel. Lewat begitu ma'asyar muslimin. Akhirnya apa? Mereka ngutang Pak. Tidak apa-apa kalau pertama dikasih jamaah sekalian. Loh, jangan dikasih terus beli ya akhi. Beli Pak. Lama-lama uangnya habis, pinjam. Mereka punya aturan pinjam, tidak hanya pinjam, ada bunganya. Masuk Pak riba di sini Pak. Pinjam. Akhirnya tidak mau bayar, tanahnya dijual Pak. Begitu dijual langsung disertifikat atas nama orang Yahudi yang ada di situ. Dan begitu semua sampai akhirnya sekarang jamaah sekalian 90% tanah Palestina itu dikuasai oleh Yahudi. Dibeli oleh mereka Pak, dirusak oleh mereka. Ikhwatal iman, ma'asyal muslimin, memang ini Pak, orang kalau sudah tergantung dengan narkoba, minuman keras, rusak semua Bapak. Generasi kita jadi lost Pak, hilang, habis. Kita Pak, orang tua yang telah membina, membangun bisnis demikian rupa, tapi tidak disiapkan generasi yang sehat seperti itu, hancur Pak. Dulu, nah tidak apa-apa ya, saya ngomong apa adanya nih Bapak. Saya tidak punya beban ngomong seperti ini. Dulu, Ampel itu ma'asyal muslimin, tidak ada Pak yang namanya orang asing di situ Pak. Sampai yang lihat di namanya Nyamplungan Pak.
Itu yang pemegang usaha-usaha besar, bahkan yang mengendalikan korma pun mereka. Baju takwa ini Pak, mereka. Kayak tidak masuk akal jemaah sekalian. Dikendalikan semua Pak, minggir semua Pak. Mereka pindah ke Sidoarjo, pindah kemana, mungkin ke Gresik juga atau kemana. Rumah-rumah bagus mereka dikendalikan oleh mereka semua. Jalan Darmo dulu Bapak, Jalan Darmo itu Pak. Kota, jalan provinsi, tengah-tengah kotanya jemaah Kang. Kalau tidak orang Arab yang punya apa, orang-orang ningrat jemaah sekalian. Sekarang sadaqallahul azim. Entek semuanya ma'asyar muslimin. Jadi bank ini, jadi kantor ini, jadi ini, semua minggir. Ada 1-2 yang masih bertahan Pak. Kenapa? Dirusak lewat dulu Pak, namanya heroin, ganja, narkoba, segala macam, sampai generasinya tidak siap untuk melanjutkan apa yang diperbuat oleh orang tua mereka. Hati-hati ma'asyar muslimin. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lewat putranya Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Faman syaribal khamra fid dunya, barang siapa menikmati khamr, dia merasakan nikmat minum di dunia ini, menikmati di dunia ini, famata dan meninggal dalam kondisi seperti itu, la fahuwa yudminu, dan dia ketagihan di situ, nanti di akhirat orang itu tidak akan minum khamrnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya jadi teringat dengan sebuah ayat Allah jemaah sekalian di dalam surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Kita semua ini Pak, insyaallah Allah sudah menyiapkan kepada kita surga. Apa surga itu jamaah kalian? Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Khamr min khamril ladzatil lisyaribin wa anharun min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidum fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, insyaallah kita semua Pak, di dalam surga itu ada air jernih ghairi asin. Apa kalau bahasa kita di sini Pak? Air jernih yang tiada berubah rasa dan baunya. Itu kata Nabi Pak, nanti surga sungai yang melihat airnya, kata jangankan minum, kata Nabi, melihat saja hausnya hilang Pak, haus kita hilang, apalagi minum. Terus wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, nanti ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu di kita ini Bapak kalau dibiarkan setengah hari kecut, nanti di surga tidak berubah selama-lamanya. Dan sekarang sudah banyak orang mandi susu ma'asyar muslimin. Allah juga menyiapkan mandi susu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini terkait dengan bab kita ini Pak. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang terbuat dari khamr, tapi khamrnya Pak lezat ketika diminum. Kalau di kita minum khamr, diminum mabuk Pak, rusak pikiran kita. Kalau nanti kita di surga minum khamrnya Allah,
itu memori-memori yang lupa datang semua, ma'asyar muslimin. Dan orang di dunia kalau terbiasa minum khamr, nanti tidak akan bisa minum khamrnya Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara pastikan Bapak ya. Nanti saya akan masuk di bab ibu-ibu sedikit, karena sekarang sudah masuk khamr lewat makanan masalahnya jamaah sekalian. Baru setelah itu wa anharum min asalim musaffa. Nanti ada sungai yang terbuat dari madu yang sudah musaffa, yang tersaring betul Pak madunya. Ya Allah, saya kemarin sakit Pak, dikasih orang madu dari mana? Sidir Pak, sidir dari Hadramut. Kentalnya memang begitu diminum di sini hangat sedikit jamaah sekalian. Batuk-batuk bisa langsung hilang. Dan sekarang kan madu Pak dikemas sedemikian rupa Pak, sampai 1.600, ada 2.000, ada 10.000. Harganya juga luar biasa. Lalu bagaimana madunya Allah Subhanahu wa taala? Oke, saya tidak bicara air yang putih, tidak bicara susu, tidak bicara, tapi khamr Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya famata." Orang yang makan khamr, minum khamr di dunia dan dia menikmati itu dan mati dalam kondisi sadar seperti itu, nanti di akhirat tidak akan minum khamrnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hati-hati loh ibu-ibu ya, ibu-ibu hati-hati. Sekarang makanannya pun juga Pak supaya enak dikasih bahan yang memabukkan juga Pak, supaya empuk. Apa namanya itu Pak? Apa? Rum apa? Enggak tahu lah itu Pak. Itu dimasukkan ke makanan sampai empuknya itu terasa Pak. Kalau di Aceh katanya Pak pakai apa namanya, daun ganja Pak, dibuat orang ya tipis-tipis lah gitu. Kalau kita sadar dan tahu itu sesuatu yang tidak benar, walaupun kita tidak mabuk jamaah sekalian, masuk dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ma'asyar muslimin, maka kita harus hati-hati apa yang kita minum. Apalagi terbiasa diundang Pak di pesta-pesta bergengsi Bapak ya. Aduh, hati-hati jemaah, hati-hati, hati-hati. Ini jebakan-jebakan maut kepada kita semua. Loh, waktunya habis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas mudah-mudahan apa yang saya bahas ini membuka wawasan kita, pikiran kita. Paling tidak Pak, bagaimana anak-anak kita saat ini? Monggo kawal bersama-sama ya, sadarkan. Andai kata ada di antara kita ada beberapa anak kita yang seperti itu, jangan putus asa. Kita ini orang tuanya Pak, dipercaya oleh Allah untuk mengawal mereka. Lapangkan dada kita Pak, pastikan kita punya semangat untuk menyelesaikan mereka, tahapan demi tahapannya kita hadapkan Pak. Tutup rapat-rapat, jangan kebuka kemana-mana, selesaikan. Ada jalan keluar dari Allah. So kalau tidak, masa depan kita akan suram dan rusak rumah tangga kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan generasi kita generasi yang dijaga akal pikirannya, dilapangkan dadanya, dijaga kemaluannya, dan dijaga mulutnya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk terjebak dengan yang namanya minum-minuman keras dan narkoba. Semoga pula kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma hdina wahdi auladana wa banatina. Allahumma hdihim subulas salam waftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum wajalhum hudatan muhtadin ghaira dhalina wala mudillin birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.